Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala fi al-ukhra wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan dan menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjalankan larangannya. Juga pentingnya kita mengikhlaskan niatan kita hanya untuk Allah semata. Allah firmankan kepada kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Dan tidaklah kalian di dunia ini diperintah Allah kecuali untuk ibadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini untuk Allah. Sehingga semua perkataan kita, perbuatan kita, sikap sifat kita harus beribadah dan dilandasi dengan keikhlasan. Dan semoga kita semuanya termasuk hamba Allah yang mukhlisi, yaitu orang-orang yang ikhlas. Selanjutnya Bapak Ibu, masalah bab masjid. Ya, masjid itu adalah rumahnya Allah Ta'ala yang di dalamnya digunakan untuk semua perbuatan yang dapat bernilai ibadah, utamanya sholat 5 waktu. Maka kemudian di dalam surat Jin ayat yang ke-18 Allah berfirman, wa anna masajida lillahi, dan sesungguhnya bahwa masjid-masjid itu semua miliknya Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan, maka kamu jangan menyeru, kamu jangan meminta, jangan punya yang lainnya kecuali hanya untuk Allah Ta'ala. Kemudian sekarang taknya jelaskan, Allah perintahkan kepada kita untuk beramal dengan ikhlas hanya untuk Allah semata. Dan ketika kita beribadah Allah tidak boleh disertakan dengan yang lainnya. Dulu sebelum Islam dibaca pada zaman jahiliyah, ya, di sekitar Ka'bah itu ada banyak berhala, sehingga orang-orang kafir itu ketika beribadah mereka ibadahnya kepada Allah dan kepada yang lainnya, ya.
beribadah di gereja atau ada patung bundawan dan sebagainya. Yang kalau beribadah juga dengan yang lainnya, ya termasuk kalau kita masih ingat pada zaman Orde Baru, ya pemilu pesertanya dengan tiga nih, P3, Golkar dan PDI. Ya, P3 kalau berbicara atau berpidato ya pakai ayat Quran. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, berpegangan jangan bercerai-berai, maka bersatulah dalam P3. Itulah surganya P3. Nah, surganya belum juga begitu. Permisalannya orang iman itu seperti tumbuhan atau pohon yang menjulang, ya, tinggi dannya mengucap akarnya seperti pohon beringin. Itu surganya bukan, ya. Surganya juga begitu, nggak mau kalah, ya. Orang berdoa buahmu surah bainahu, ya. Mereka berusaha berdemokrasi, itu surganya PDI. Kita tidak boleh membawa apapun ke masjid kecuali mengajak untuk ibadah kepada Allah. Termasuk seandainya kita mengajak untuk bermuamalah, ya, kita bermuamalah tujuannya adalah untuk Allah. Contohnya apa? Contohnya kita berjual beli, ya. Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu antum bainakum bil-batili illa an takuna tijaran tawdimikum, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ya, janganlah kamu memakan, mengkonsumsi, menggunakan barang apapun di antara kalian kecuali dengan tijarah, dengan jual beli muflis, ya. Muflis itu ada orang yang ikhlas. Apa ikhlas itu? Ikhlas dari makhluk yang artinya murni. Murni itu tidak ada campuran, ya. Niatannya hanya untuk Allah, tidak menanyakan yang lainnya. Nah, orang yang akan munafak. Munafak itu condong, maksudnya condong pada Allah, ya. Kalau orang itu condong pada Allah akan terjadi beberapa kebaikan-kebaikan, ya. Kemudian wa yuqimu sholat, kemudian menegakkan sholat. Menegakkan sholat itu adalah menunaikan sholat dengan memenuhi syarat-syaratnya, ya, rukun-rukunnya, termasuk fadilah sholat, sehingga sholat akan menjadi amal yang utama, ya. Nah, selain sholat itu tidak ada zakat. Kalau sholat itu ibadah jasadiah, kalau zakat ibadah maliyah, ibadah dengan menggunakan harta, ya. Maka kita setelah sholat terus juga memberikan zakat utamanya yang sudah wajib untuk mengumumkan zakat, baik zakat maupun zakat mal, ya. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus, agama yang dapat bisa untuk menyampaikan kita masuk ke dalam surga, ya. Bukan agama yang abal-abal, agama nepenak tekan suatu, ya. Kita akan cari orang yang. Terus kemudian juga di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-9 Allah firmankan, wa aqimum inda kulli masjid.
dan tegakkanlah, hadapkanlah luruskanlah wajahmu inda kulli masjidin. Tiap-tiap kamu pergi ke masjid, niatannya ditandai dulu ya. Jangan ada niatan yang lain. Contoh ya, sebagian orang di luar sana ya, sok-sok ke masjid sambil berdolan ya, yang lainnya itu lakukan, jangan dicampur. Wad'uhu mukhlisina lahuddin, dan sarunlah ibadahlah kepada dalam keadaan ikhlas kepada Allah. Nah, orang itu kalau ibadahnya ikhlas kepada Allah akan diberi pahala yang tiada tara. Tetapi kalau tidak ikhlas, paling-paling dapat untuk yang sementara. Allah firmankan bahwa wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza illa bigo awal ilhaq wa tasawfa yanzu. Dan tidaklah nikmat-nikmat surga itu tidak akan diberikan kepada orang yang sholat, orang yang puasa, ya, orang yang haji, kecuali ya, orang yang sholat tadi, haji tadi dalam keadaan ibtigo awat sirob bihil akhlak. Sholatnya untuk Allah, hajinya untuk Allah, ya, sholatnya untuk Allah. Dan kalau sudah untuk Allah, maka kita akan diberi pahala wala saufa yardu, dan sungguh kalian akan ridho, akan lega atas apa yang diberikan kepada kita. Ya, kenapa kita ridho? Karena sangat banyak, bahkan melebihi apa yang kita harapkan. Contoh saja, seandainya kita sholat maghrib ya, kita sholat maghrib itu tidak kira-kira Pak, kalau digaji di upah itu mempel pinten juta, kira-kira pinten Pak? 5 juta. Nah, sholat maghrib telawatan paling 10 menit lagi, umpama 5 juta umpama ya. Tetapi Allah akan memberikan tidak cuma 5 juta, tapi apa? Jauh daripada 5 juta tadi, sehingga kita akan itu cuma belum ditambah sekarang ya. Nanti kalau sudah ditambahkan, kita itu akan menyesal. Ya, kenapa menyesal itu? Kenapa kok tidak banyak beribadah? Makanya di dalam surat Al-Qiyamah dijelaskan, la uqsimu biyaumil qiyamah atau binasil, yang artinya sungguh kami Allah bersumpah dengan hari kiamat, dan sungguh Allah bersumpah dengan setiap orang yang menyesali. Yang menyesali tidak cuma orang kafir, termasuk orang-orang beriman. Menyesalnya orang beriman itu kenapa? Dulu ketika di dunia tidak beramal dengan beramal yang sebanyak-banyaknya ya. Terus kemudian larangan menyekutukan Allah. Di dalam surat An-Nisa ayat 36 Allah firmankan, wa budullaha fala tusriku bihi syai'an ya, dan sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan dengannya dengan sesuatu apapun ya. Ada sebagian orang yang menseru dengan malaikat. Mereka katakan bahwa malaikat itu adalah anak perempuannya Allah. Ada yang menyekutukan Allah dengan para nabi, contohnya orang-orang Yahudi.
yang menyekutukan Allah dengan Uzair dalam anaknya. Orang-orang Nasrani menyekutukan dengan Isa. Bahkan ada orang yang menyekutukan berhala-berhala. Lah kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan siapapun. Kita slogankan la ilaha illallah, ya. Tidak ada dan Tuhan yang pantas disembah disanjung kecuali Allah Ta'ala. Tidak ada yang sama dengan Allah Ta'ala. Tidak ada yang khusus dengan Allah Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita itu menyekutukan dalam masjid-masjid kita, ya. Rasa besar-besar dosa adalah dosa musyrik. Suatu saat Nabi bertanya kepada sahabat-sahabat, "Alam bi'at berkabair, maukah aku tunjukkan kepadamu sebesar-besar dosa-dosa?" Bapak Ibu, ada ulama yang membagi dosa menjadi 3, ya. Dosa kecil, dosa berat, dan dosa besar. Dosa berada tingkatannya seperti sekolah ini ada SD, SMP, dan SMA. SMA itu ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Di kelas 3 SMA itu adalah sebesar sekolah besar. Ya, jadi ada 3 yang tergolong sebesar-besar dosa besar. Apakah itu? Yang pertama adalah asyirku, ya. Dosa yang paling besar itu adalah menyekutukan Allah. Kenapa kok paling besar? Karena yang dihina adalah Allah. Allah disamakan dengan makhluk-makhluknya. Sekedar contoh, umpama ada orang yang sedang jalan-jalan membawa segawon jenenge anjing apa. Terus enten sing pangan, "Pak, niku putrane to, Pak?" Gitu kata dia, itu lagi kamu. Mangsane jangan marah, loh. Padahal seseorang pejabat akan semakin marah, ya. Allah itu Allah zat yang mulia, zat yang makhluk kok disamakan dengan makhluknya suatu penghinaan, ya. Yang kedua, wa'ul walidaini, ya. Yang kedua adalah durhaka kepada orang tua, terutama ketika orang tuanya sudah sepuh, ya. Jangan sampai kita mengatakan Gus, ya, itu cuma enggak boleh, atau yang lainnya. Makanya ulama saya yang diparingi kesempatan untuk gulo wentah bertani bapak itu monggo digunakan dengan sebaik-baiknya. Nek boten sabar dungo, ya. Ya Allah, dan wataala kesabaran dan kerinduan dan keikhlasan, ya. Terus yang ketiga, Nabi katakan yaitu waqaulul zur, ya. Itu ucapan yang palsu, ucapan yang bohong. Sebenarnya dikatakan juga wasahatul zur. Pada zaman dulu, pada zaman Nabi ini, yang namanya orang musyrik itu pantang untuk berkata bohong. Abu Lahab tidak pernah bohong. Itu pada zaman dulu. Zaman sekarang itu sekelas ustaz ya itu ada yang bohong, gitu Pak. Apalagi orang yang bohong kan. Kemudian pada akhir zaman itu akan merajalela ucapan palsu dan persaksian yang palsu, termasuk namanya ingkar janji, termasuk ucapan yang palsu. Ya, saya Bapak Ibu, kalau kita mau berjanji itu dipikir dulu,
Terus disertakan insya Allah ini ya tenanan ampun apa tidak tenanan ya. Terus kemudian dosa musyrik itu adalah dosa yang tidak akan terampuni kecuali bertobat ya. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-44 mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni suatu dosa kalau disekutukan dengannya ya. Jadi karena saking besarnya itu Allah tidak mengecuali dalam keadaan tobat ya. Baik rumah dalika dan Allah mau mengampuni dosa selain musyrik. Contohnya seandainya bab masalah perzinahan ya. Zina itu ada empat yang paling bawah zina hati, di atasnya zina mata, yang kata zina anggota badan, yang paling besar adalah zina farji. Itu bisa diampuni orang ya. Dosa judi juga begitu, tetapi untuk dosa musyrik tidak akan diampuni kecuali tobat ya. Aslikullah dan Allah fakat ibarat iman aliman, dan barang siapa yang jatuh musyrik artinya dia itu telah membuat dosa yang paling besar. Seandainya seandainya saja kita atau orang ya, orang itu menghina Pak Lurah, Pak Camat, Bupati, Gubernur dan Presiden sama-sama menghinanya, itu yang paling riskan adalah kalau menghina Pak Presiden. Kenapa bisa begitu? Karena yang paling besar kekuasaannya, apalagi menghina kepada Allah. Yang lainnya harus hati-hati dengan kemusyrikan. Terus kalau pada zaman dulu Bapak Ibu, kebanyakan orang musyrik dengan berhala, dengan patung-patung, dengan bulan dan bintang. Pada zaman sekarang Tuhannya beda ya. Yang disembah kadang-kadang adalah isme ya, kapitalisme dan sebagainya, atau orang yang menjadi tokoh dan sebagainya ya. Harus waspada terhadap isme yang lain yang tidak sama dengan Islam ya. Kemudian orang musyrik tidak akan mau dan mampu untuk memakmurkan masjid. Masjid itu adalah tempat ibadah kepada Allah. Lah orang-orang musyrik yang kafir itu tidak akan mau untuk memakmurkan masjid. Di dalam surat At-Taubah yang ke-17 mengatakan maka nalil musyrikina anu masjid Allah, tidak akan orang musyrik itu mau untuk memakmurkan masjid-masjidnya Allah ya. Dulu beberapa tahun yang lalu ada seorang tokoh orang kafir, orangnya kaya datang di masjid, datang di pesantren ya, disambut dengan tegap gembira ya. Nah itu dia tidak akan mau ke masjid. Dia pasti ada udang di balik batu-batu, di balik udang atau ikan yang tersimpan. Makanya harus waspada ya. Kemudian orang haji, orang yang syahidi ala kufri ya, orang yang dia menyaksikan, meyakini bahwa kafir suatu kebenaran, maka orang yang kafir yang itu tidak akan mau masuk masjid, saja
meyakini bahwa musik atau sesuatu kebenaran. Sehingga Bapak Ibu, kita lagi jangan sampai tertipu, terpesona dengan berbagai macam trik atau cara orang-orang dalam memotongkan umat Islam. Ya, mengatakan mereka kalau di dunia maka orang tadi orang yang mereka amal-amalnya akan musnah dan akan berada di neraka dalam khodina abada. Jadi orang-orang yang musyrik itu amalnya tidak akan diterima Allah. Meskipun mereka itu berbuat kepada siapapun. Sebagaimana mengatakan orang-orang kafir itu kalau berbuat baik cuma dibalas di dunia, tidaklah besok di akhirat. Sedangkan orang-orang beriman itu ketika berbuat baik maka dia akan dibalas dunia dan di akhirat sana. Jangan menjadi orang-orang yang kafir atau orang-orang yang terakhir. Orang musyrik itu adalah sama dengan orang-orang kafir. Ya, Allah firmankan laqad kafarna qalu innal masihul maryam. Sungguh-sungguh kafir orang-orang yang mereka menyatakan sesungguhnya Allah itu adalah Isa bin Maryam. Jadi orang-orang Nasrani karena ta'ajubnya kepada Isa sampai dia menyatakan itu anaknya Allah. Dan itu ada sangat diceritakan ketika Nabi bertanya kepada pendeta orang-orang Nasrani, wahai orang Nasrani, kenapa kalian kok mengatakan Isa itu anaknya Allah? Kemudian mereka menjawab, ya karena begini, setiap orang itu lahir kan ada bapak dan ada ibunya. Sedangkan lahir tanpa bapak, berarti bapaknya adalah Allah. Nah, terus Allah menurut ayat inama kata tidak lawan ada. Sesungguhnya permisalan Isa itu sama dengan Adam. Kalau Isa tanpa bapak, kalau Isa Adam tanpa bapak dan tanpa ibu, maka seandainya dijadikan lebih pantas ada. Nah kalau seandainya Adam jadi anak Allah, kita jadi cucunya Allah Ta'ala. Ini kita jangan sampai begitu. Semua makhluk apapun bentuknya, manusia, hewan, tumbuhan, jin, malaikat, semua kedudukannya adalah makhluknya Allah Ta'ala. Ya. Kemudian berbagai macam keganjilan itu sebagai tanda Allah Ta'ala. Ada yang tidak pakai bapak, tidak pakai ibu, yaitu ada yang tanpa ibu, ya. Nah, contohnya Hawa kan dia dari Adam. Kemudian ada yang tanpa bapak, contohnya Isa bin Maryam. Ada yang pakai bapak dan itu saudi kita jadi semuanya. Semua sudah dikenal sebagai tanda keagungannya Allah. Dan semuanya Allah, masjid kita ini mari kita makmurkan dengan berbagai macam kegiatan yang wajib dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Jangan ada niatan yang banyak dan semoga Allah diterima juga dan besok di akhirat. Demikian yang satu ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antat tawwab. Mari dengan sama majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu